Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polsek Cinere yang berada di bawah naungan Polres Metro Depok maksud kami menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak banjir di Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Bantuan ini diberikan kepada 16 kepala keluarga yang terkena dampak akibat meluapnya air Sungai Pesanggerahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Lereng Indah, Gang Pekayon, Kelurahan Cinere pada Selasa lalu. Kapolsek Cinere AKP Pesta Hasiholan Sihaan memimpin langsung penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Cinere menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Pihak kepolisian berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban yang mengalami kesulitan akibat banjir. Sebanyak 16 paket bantuan telah disiapkan dan diserahkan langsung kepada warga. Paket tersebut berisi berbagai kebutuhan pokok seperti mie instan, sarden, roti kebeng, kopi, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Banjir yang melanda kawasan tersebut terjadi pada 3 Maret 2025 akibat luapan Sungai Pesanggerahan. Polsek Cinere berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Banjir melanda perumahan Putra Pertiwi Agung Jati Asih, Bekasi, akibat jebolnya tanggul kali dan tingginya curah hujan kiriman dari Bogor. Ketinggian air sempat mencapai 300 cm, merendam rumah warga hingga atap. Banjir melanda perumahan Putra Pertiwi Agung Jati Asih, Bekasi, akibat jebolnya tanggul kali dan tingginya curah hujan yang berasal dari wilayah Bogor. Ketinggian air sempat mencapai 300 cm, merendam rumah warga hingga ke atap. Sebanyak 5 RT terdampak dalam peristiwa ini dengan sekitar 200 kartu keluarga atau KK mengalami dampaknya. Sebagian besar warga telah dievakuasi ke posko pengungsian yang berada di kantor RW 6, sementara sebagian lainnya masih bertahan di rumah masing-masing. Tim gabungan di lokasi terus melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak, terutama di RT 7 RW 6. Selain itu, patroli dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang masih bertahan di rumah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman, guna menghindari resiko yang lebih besar. Personil SAR Detasemen Perintis dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah akibat banjir di perumahan Jaka Kencana. Luapan air yang terus meningkat membuat evakuasi menjadi prioritas utama guna memastikan keselamatan masyarakat. Dalam operasi penyelamatan ini, personil Detasemen Perintis menggunakan keahlian di bidang search and rescue yang telah mereka peroleh dari berbagai pelatihan sebelumnya. Mereka juga dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti mobil khusus SAR, kano, pelampung, dan helm pelindung untuk memastikan kelancaran dan keselamatan selama proses evakuasi. Tim Korps Bayangkara turun langsung ke lokasi dengan perahu karet dan peralatan lainnya guna mengevakuasi warga terdampak. Selain itu, Polri bersama instansi terkait telah mendirikan posko bantuan untuk penyaluran kebutuhan logistik bagi korban banjir. Hingga saat ini, penyisiran dan pemantauan di area terdampak masih terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban jiwa. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan debit air dan mematuhi arahan petugas demi keselamatan bersama. Polri tetap siaga memberikan pertolongan serta terus mengingatkan warga untuk mengikuti prosedur evakuasi dengan tertib. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri menerima courtesy call Menteri Keamanan Publik Vietnam pada Minggu 9 Maret 2025. Courtesy call Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan Menteri Keamanan Publik Vietnam ini memperkuat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri menerima courtesy call Menteri Keamanan Publik Vietnam
pada Minggu 9 Maret 2025. Courtesy call Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan Menteri Keamanan Publik Vietnam ini memperkuat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral. Bertempat di ruang perjamuan lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Minggu sore 9 Maret 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan dari Menteri Keamanan Publik Vietnam. Kedatangan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam kunjungan kehormatan dari Menteri Keamanan Publik Vietnam, Jenderal Luong Tam Quang, beserta jajaran, disambut langsung dengan hangat oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan pejabat utama Mabes Polri. Adapun beberapa pejabat Mabes Polri yang turut hadir dalam kegiatan ini dan mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, diantaranya Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Astama Ops Kapolri, Kadensus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kakortas Tipikor Polri, Kadif Hub Inter Polri, dan Kadif Propam Polri, dan Kadif Humas Polri. Dalam kunjungan kehormatan yang berlangsung secara formal dan hangat di Mabes Polri, terdapat beberapa pembahasan antara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Keamanan Publik Vietnam Jenderal Luong Tam Quang yang akan dijalin Polri dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam. Di antaranya memperkuat hubungan dan mendorong kerjasama bilateral dan multilateral antara Vietnam dan Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan situasi kejahatan lintas negara yang terjadi akibat perubahan landscape global, serta pelatihan peacekeeping yang akan dilakukan untuk menjaga perdamaian. Tentunya melalui kunjungan kehormatan Menteri Keamanan Publik Vietnam Jenderal Luong Tam Quang dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dapat mendorong kerjasama lintas negara dalam mengantisipasi dan menangani kejahatan lintas negara. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua berhasil menggagalkan penyeludupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya yang dipimpin oleh Leri Mayu Telengen. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Puncak Jaya yang dipimpin oleh Leri Mayu Telengen. Operasi ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan sejak 1 hingga 7 Maret 2025, mengungkap pergerakan senjata dari Jayapura menuju Puncak Jaya. Berdasarkan informasi intelijen, senjata tersebut akan diserahkan oleh tersangka utama Yuni Enumbi yang akhirnya berhasil ditangkap dalam operasi kali ini. Pada 6 Maret 2025, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menangkap Yuni Enumbi di kilometer 76, Kabupaten Kirom. Selain itu, 2 orang lainnya turut diamankan, Yudi Kalalo yang merupakan sopir lajuran yang mengangkut barang dan Matius Payokwa, helper lajuran dari hasil operasi. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya adalah 2 pucuk senjata api laras panjang belum terangkai, 4 pucuk pistol G2 Pindad, 632 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta beberapa tas, termasuk tas senapan angin dan tas lempang berisi identitas diri serta kartu ATM. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025 Kombes Pol Yusuf Sustejo menegaskan bahwa operasi ini masih berlanjut dan pihaknya akan terus menelusuri asal-usul senjata ini dan siapa saja yang terlibat. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani memberikan apresiasi atas kerja keras tim dalam menggagalkan penyelundupan ini. Dengan keberhasilan operasi ini, diharapkan upaya kelompok bersenjata dalam memperoleh persenjataan ilegal dapat ditekan, sehingga stabilitas keamanan di Papua semakin terjaga. Dari tim Humas Operasi Damai Kartens 2025 melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.